Hai semuanya, aku cuma ingin berbagi cerita, bukan untuk mengungkit luka, tapi siapa tahu ada yang bisa belajar dari pengalamanku ini. Aku cuma seorang ibu rumah tangga biasa yang pernah diperlakukan luar biasa buruk oleh seseorang yang dulu kucintai, yaitu suamiku sendiri. Dulu aku dan suamiku menikah karena cinta. Kami pacaran 3 tahun sebelum akhirnya menikah. Di matanya waktu itu, aku wanita paling cantik. Aku langsing, energik, rajin berdandan. Dia bangga menggandengku kemana-mana. Tapi setelah menikah dan punya anak, semuanya berubah. Aku mulai mengabaikan diriku sendiri, bukan karena aku malas, tapi karena aku sibuk. Anak rewel, pekerjaan rumah gak ada habisnya. Waktu untuk berdandan mewah banget rasanya. Tubuhku juga berubah, aku naik hampir 12 kilo pasca melahirkan. Dan bukannya mendukung, suamiku malah mulai berubah. Dia sering komentar soal tubuhku, katanya aku gak menarik lagi. Padahal aku masih setia ngurusin dia dan anak-anak. Puncaknya adalah saat dia bilang dengan enteng, "Kamu tuh gak kayak dulu, aku pengen istri yang langsing dan menarik, bukan kayak ibu-ibu yang kumel." Waktu itu aku cuma bisa menangis. Aku minta waktu, minta pengertian, tapi dia malah makin dingin. Sampai akhirnya dia ajukan gugatan cerai. Alasannya karena aku udah gak menjaga penampilan. Aku hancur. Bayangin, ditinggal suami yang dulu janji setia di depan penghulu, cuma karena badan istrinya gak sekurus dulu. Setelah kami resmi cerai, aku sempat depresi. Tapi aku sadar, aku gak bisa terus tenggelam. Aku masih punya anak yang harus aku besarkan. Aku mulai rawat diri, tapi bukan untuk balas dendam. Bukan untuk dia. Buat diriku sendiri. Aku mulai jaga makan, olahraga, dan pelan-pelan aku merasa hidupku lebih baik. 4 bulan berlalu, dan saat itu aku benar-benar sudah berubah. Fisikku membaik, mentalku makin kuat, dan yang paling penting, aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan saat itulah dia datang lagi. Mantan suamiku, dia mengajak ketemu dan dengan suara pelan dia bilang, "Aku menyesal." Dia bilang ternyata perempuan yang dia dekati setelah cerai cuma peduli fisik. Gak ada yang sepeduli aku. Gak ada yang setulus aku, katanya. "Kamu istri terbaik. Aku bodoh banget ninggalin kamu cuma karena bentuk badan," katanya sambil menangis. Tapi waktu itu aku cuma tersenyum. Luka itu masih ada, tapi aku udah gak sama seperti dulu. Aku bilang ke dia, "Kamu gak kehilangan istri yang cantik. Kamu kehilangan istri yang tulus, sabar, dan mau berjuang buat kamu. Dan itu lebih dari sekedar tubuh langsing." Aku bilang, sekarang aku bahagia. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku belajar satu hal penting, cinta yang hanya bertahan saat tubuh ideal bukan cinta, tapi ego. Waktu itu dia datang lagi dengan baju rapi, bawa bunga dan muka penuh penyesalan. Aku sadar aku salah. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tetap wanita paling hebat yang pernah aku punya. Dia bilang dia mau bangun lagi dari nol. Mau nikah lagi, minta maaf sama keluargaku. Janji bakal berubah. Dan jujur, hatiku sempat goyah.
Ini ayah dari anakku, orang yang paling dulu pernah aku cintai setengah mati. Tetapi ada satu bagian dari diriku yang gak bisa lupa. Gimana rasanya diceraikan cuma karena bentuk tubuh. Gimana aku harus menata hidup dari nol sendiri, nangis malam-malam sambil jagain anak yang sakit. Dia di mana waktu itu? Aku gak bilang aku benci dia, tapi aku gak bisa pura-pura seolah semuanya gak pernah terjadi. Memaafkan iya, tapi kembali gak semudah itu. Yang paling sulit adalah ketika anakku mulai tanya, "Mama, papa bisa pulang lagi gak? Aku kangen papa." Perkataan itu seperti tikaman di dada. Aku tahu anakku butuh figur ayah, tapi aku juga tahu anakku lebih butuh ibu yang kuat dan bahagia. Jangan sampai aku korbankan diriku lagi cuma demi anak melihat orang tuanya lengkap, tapi penuh luka dan kepalsuan. Akhirnya aku bilang ke dia, "Terima kasih karena udah datang lagi, tapi sekarang aku memilih untuk jalan sendiri. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku mencintai diriku lebih dari masa lalu kita. Dan kamu tahu, rasanya lega sekali. Aku belajar bahwa bukan semua yang menyesal pantas diberi kesempatan kedua. Penyesalan gak selalu harus ditanggapi dengan kembali. Kadang cukup jadi pelajaran untuk jadi lebih kuat." Buat kalian yang pernah ditinggal karena fisik, karena hal sepele atau karena sudah tak lagi sempurna di mata pasangan, ingat, kamu tidak salah. Cinta sejati tidak melihat ukuran tubuh, tapi sejauh mana kamu bertahan dan berjuang. Jangan takut untuk memilih sendiri, asal kamu tahu kamu pantas bahagia. Terima kasih sudah dengerin curhatanku. Kalau kamu juga punya cerita serupa, kamu boleh share di kolom komentar. Kita saling menguatkan karena jadi perempuan itu gak mudah. Tapi bersama kita bisa saling menyembuhkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.